Assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pada segmen pertama ini, kita akan membahas konsep dasar yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu penilaian, pengukuran, dan evaluasi pembelajaran. Pemahaman yang jelas mengenai ketiga konsep ini akan membantu kita mengembangkan keterampilan yang lebih baik dalam mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran PPKN. Yuk, kita mulai dengan pengertian dari masing-masing konsep menurut pandangan para ahli. Pengertian penilaian, pengukuran, dan evaluasi pembelajaran. 1. Pengukuran, measurement. Pengukuran dalam konteks pendidikan adalah proses kuantifikasi atau pemberian angka terhadap perilaku atau hasil belajar peserta didik. Menurut Nitko dan Brohart, 2007, pengukuran adalah kegiatan untuk menentukan seberapa banyak sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dengan menggunakan instrumen tertentu, misalnya tes, kuis, atau observasi yang menghasilkan data kuantitatif. Contoh pengukuran dalam pendidikan, guru memberikan tes pilihan ganda kepada siswa. Tes ini mengukur kemampuan kognitif siswa dalam memahami materi Pancasila dan konstitusi. Hasilnya dinyatakan dalam bentuk angka, misalnya skor 80 dari 100. 2. Penilaian, assessment. Penilaian memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pengukuran. Menurut Stuflebeam dan Shinfield, 2007, penilaian adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi untuk membuat keputusan tentang hasil belajar siswa. Penilaian bisa bersifat kuantitatif, berbasis angka, maupun kualitatif, berbasis deskripsi. Selain mengukur hasil, penilaian juga mencakup pemahaman mengenai proses belajar. Contoh penilaian dalam pendidikan, seorang guru tidak hanya mengukur hasil tes akhir siswa, tetapi juga menilai keterlibatan siswa selama diskusi kelas, partisipasi dalam proyek kelompok, serta sikap mereka dalam menghadapi materi yang berhubungan dengan Pancasila. Penilaian bisa mencakup umpan balik kualitatif tentang kemajuan siswa. 3. Evaluasi, evaluation. Evaluasi, menurut Tyler, 1949, adalah proses membuat pertimbangan atau keputusan tentang kualitas atau nilai dari apa yang telah dicapai dalam proses pendidikan. Evaluasi tidak hanya melihat hasil kuantitatif dari penilaian, tetapi juga mencakup analisis yang lebih luas mengenai efektivitas pembelajaran, relevansi metode yang digunakan, dan pencapaian tujuan pendidikan. Contoh evaluasi dalam pendidikan, setelah mengajar selama 1 semester, seorang guru PPKN melakukan evaluasi terhadap seluruh proses pembelajaran. Guru menilai apakah metode pengajaran sudah efektif, apakah peserta didik telah menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, dan apakah tujuan pembelajaran tercapai. Evaluasi ini juga melibatkan refleksi tentang bagaimana strategi pembelajaran dapat diperbaiki di masa mendatang. Dari pengertian pengukuran, penilaian dan evaluasi. Berikut perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Mari kita rinci lebih jauh perbedaan antara ketiga konsep ini. 1. Pengukuran adalah proses kuantitatif yang memberikan angka atau data. Pengukuran berfokus pada hasil spesifik yang bisa diukur, seperti skor ujian atau tes. 2. Penilaian adalah proses komprehensif yang mencakup pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber, baik kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian memberikan gambaran yang lebih luas tentang perkembangan peserta didik. 3. Evaluasi adalah proses reflektif yang melihat hasil penilaian untuk membuat keputusan atau perbaikan. Evaluasi mempertimbangkan konteks, tujuan, dan metode pembelajaran, serta memberikan kesimpulan tentang keberhasilan atau kekurangan proses belajar mengajar. Sebagai penutup, rekan-rekan mahasiswa, sebagai calon pendidik, ingatlah bahwa tujuan utama dari penilaian, pengukuran, dan evaluasi bukan hanya sekadar memberikan angka atau nilai. Lebih dari itu, ketiga hal ini adalah alat untuk memahami perkembangan peserta didik secara lebih dalam, membantu mereka mengembangkan potensi diri, dan memastikan bahwa mereka tumbuh menjadi warga negara yang baik, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadilah pendidik yang inovatif, yang selalu reflektif dalam mengevaluasi proses belajar mengajar. Jadikan setiap penilaian sebagai kesempatan untuk memotivasi siswa berkembang, bukan sekadar mengukur mereka. Dengan pendekatan ini, kita bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna, serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Selalu ingat, evaluasi yang baik bukan tentang menemukan kekurangan, tetapi tentang menemukan cara untuk terus berkembang. Dengan pemahaman ini, kita bisa melangkah lebih jauh dalam mempelajari evaluasi pembelajaran PPKN yang lebih dalam di segmen berikutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar.
Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum.